Cap A, Captain America, Iya. penyelamat bumi. Cap Adit, penyelamat ekonomi. Jadi alhamdulillah dok, jadi ketika 1 tahun, 2 tahun ada yang testimoni, alhamdulillah utang saya lunas. Alhamdulillah saya sudah bisa mulai bangun rumah. Saya sudah bisa memberangkatkan orang tua umroh, haji seperti itu. Jadi hal-hal itu yang membuat saya senang sharing-sharing tentang digital marketing. Oke, ada pencapaian tertinggi gak sih? Saya pernah dengar di Glow, tapi saya nggak tahu achievementnya gimana waktu itu. Luar biasa ya. Jadi lumayan ratusan M. Oh, ratusan M. Iya, dalam waktu 2 tahun pertama. Oh, oke. Bahkan ada skincare itu di TikTok itu sampai 70 M per bulan. Per bulan ya? Sampai seperti itu sampai real seperti ya? itu, real. Oh, oke. Saya lihat, saya coba ini caranya seperti apa? Oh, TikTok dan Shopee kuncinya. Dua itu ya? Dua itu. Nah, saya mulai ngulik lebih dalam lagi toko saya bikin. Dan itu setelah saya uji coba dan memang dari 0 sampai 100 juta ya. Ya. Jadi ketika 0 sampai nanti dia sudah masuk di 100 juta per bulan, itu bisa dicapai dalam kurang dari 6 bulan. 6 bulan? Iya. Wah, kurang dari 6 bulan ya. 6 luar bulan. biasa ya. Itu berarti gini ya, Cap Adit, saya yang bukan siapa-siapa, bahkan gaptek gitu, memungkinkankah menduplikasi apa yang Cap Adit lakukan waktu itu? Mungkin gak sih? Iya, sangat mungkin. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Narasumber kali ini akan menggetarkan dunia digital karena beliau adalah seorang digital marketer dan juga merupakan mentor sekolah seller. Apa kabar, Cap Adit? Oke, baik. Terima kasih Dr. Demul sudah diundang ke sini. Iya, saya juga terima kasih nih untuk mau berbagi. Cuman tadi ya ini satu-satunya nih yang menggunakan kostum penutup wajah gitu ya. Luar biasa namanya Cap ya, Captain America. Ini Cap Adit ya. Kita bongkar semua tentang bagaimana secuan-cuannya dari profesi ya, Shopee dan TikTok ya. Iya, betul. Wah, sebagai seller karena banyak sekali Cap Adit ya viewer kami yang gimana dong gitu. Saya kan ibu rumah tangga. Saya misalkan ojek online gitu. Saya pegawai negeri. Bisa nggak sih untuk cuan dari marketplace ini jangan sampai hanya menjadi pembeli saja. Check out terus gitu kan, tapi ya justru menghabiskan uang gitu ya. Cap, mungkin saya akan memulai dari pertanyaan sosial media dan marketplace ini kan sangat dikenal dan populer banget di Indonesia ya. Iya. Bahkan membuat banyak toko-toko offline gitu ya, yang lokal, punya Indonesia, punya warga Indonesia, punya pedagang Indonesia itu ya boleh dibilang beralih atau pindah bahkan kalah oleh marketplace. Betul. Nah, sementara banyak sekali di Indonesia itu UMKM gitu ya. Nah, bahkan 99% lebih gitu ya, usaha di Indonesia itu UMKM. Sebetulnya apa yang salah sih dengan UMKM di Indonesia? Apakah tidak sanggup bersaing di marketplace atau bagaimana? Ya, baik Dokter Demul ya. Jadi dari yang saya lihat ya, banyak sekali serangan-serangan dari produk dari luar, produk luar dan karena memang aksesnya terbuka cukup bebas lah digital dan juga dengan harga-harga yang jauh lebih terjangkau dan menggiurkan. Tapi setelah kita lihat-lihat sebenarnya kualitasnya produk lokal nggak jauh-jauh beda. Gitu. Nggak kalah-kalah banget. Gitu. Bukan karena barangnya itu sendiri sebetulnya, bukan hanya itu ya. Bukan. Tapi yang saya lihat banyak tidak sedikit ya UKM yang mereka langsung minder. Oh, kok barangnya lebih murah ya dari saya. Padahal ketika dibeli disamakan belum tentu kualitasnya lebih baik atau kualitasnya sama, bisa jadi grade-nya di bawahnya. Nah, jadi buat UMKM, bisnis lokal itu mereka sebenarnya tinggal memoles saja digital marketingnya, storytellingnya, kemasannya dibuat lebih menarik sehingga bisa lebih bersaing. Oke, jadi walaupun produknya nggak diapa-apain karena memang kualitasnya tadi udah di atas atau sama gitu. Betul. Dan produk luar tadi dipolesnya itu tidak harus selalu di produk ya. Betul. Di digital marketingnya. Oleh karena itu lahirlah sekolah seller. Betul. Untuk memberdayakan nih para pemilik produk gitu ya. Kemudian penjual-penjual di Indonesia bahkan UMKM di Indonesia kurang lebih seperti itu ya. Biar bisa menang persaingan. Biar bisa menang persaingan. Nah, masalahnya yang saya banyak temuin itu adalah banyak UMKM atau bahkan yang punya produk mungkin bagus gitu ya, kualitas ekspor malah dan sebagainya tidak kalah dengan import itu. Mereka itu gaptek gitu ya. Gimana nih kalau udah gaptek ya segaptek-gapteknya udah jualin atau apa gitu akhirnya ya penjualannya kurang bagus gitu kalah sama produk-produk luar. Gimana mengakali hal tersebut? Iya, kalau bicara gaptek menurut saya sih gaptek sebenarnya bukan penyakit ya dokter ya.
Gaptek ini sebuah proses. Ya di awal-awal kalau kita belum tahu tentang ilmunya ya pasti gaptek. Oke. Seperti saya dulu ketika awal-awal belajar bisnis online Dok. Di tahun 2014 saya mulai ini apa sih bikin copywriting di Facebook. Terus gimana sih caranya bikin orang nge-like, terus komen di postingan saya gitu. Awalnya juga gaptek. Tapi ketika belajar, action lama-lama gapteknya lewat. Okay. Nah, ada lagi tantangannya Dok. Waktu itu saya pertama kali, ini flashback sedikit gak apa-apa ya. Waktu itu saya pertama kali belajarnya Facebook. Jualannya di Facebook. Nah Facebook sudah mulai turun, saya harus belajar yang lain. Apa ini Instagram. Mulai lagi kan gaptek lagi. Belum tahu ilmunya Instagram, harus bikin reels, harus foto-fotonya harus estetik. Ya. Terus Instagram mulai menurun, ada lagi Shopee, TikTok yang lagi naik. Ya, jadi memang kalau kita bicara teknologi ya, agar tidak tertinggal dengan pesaing, agar kita tetap bisnis kita tetap maju, kita perlu update, dari platformnya, dari cara marketingnya, ada penyesuaian. Saya sendiri pun meskipun digital marketer harus terus belajar. Oke. Karena ada kadang suka dengar algoritmanya berubah, kadang gitu ya. Iya, terus mengupdate gitu ya. Betul. Kalau zaman dulu kan belum ada yang istilahnya video pendek, belum ada yang live gitu. Nah sekarang ketika video pendek itu naik, terus live streaming itu benar-benar menghasilkan cuannya besar dari situ, ya kita sebagai pemain bisnis yang sebelumnya, yang jadul ya, itu harus update terus. Dan ini juga perlu dilakukan oleh UMKM ya. Jadi kita nggak bisa berlindung di balik kata gaptek. Harus mulai beradaptasi. Apa sih caranya, ilmu-ilmunya gimana sih, belajarnya seperti apa, seperti itu. Oke. Sekolah seller ini mengajarkan itu ya? Betul. Jadi menjadi jembatan buat orang-orang yang merasa gaptek, gimana sih cara cepatnya, cara memahami supaya nggak tertinggal dengan teknologi ini. Oke. Kayak luar biasa ya. Penjelasannya menurut saya masuk akal ya, bahwa jangan khawatir produk kita lebih jelek dari produk impor. Tapi ternyata salah satu aspek yang perlu dipoles itu adalah marketing terutama di era digital ya. Digital marketing. Nah, tapi sebelum jauh kita ingin memvalidasi dulu nih. Seorang narasumber di sini yang katanya mentor sekolah seller itu kan harus dibuktikan gitu ya. Sebenarnya Mas Adit itu seberapa merasa berhasil sih dulu sehingga mau berbagi dengan yang lain melalui sekolah sellernya ini. Gimana cara memulainya sebagai seller ini sampai achievement tertinggi yang kemudian bisa dibagi ke teman-teman seperti apa sih? Maksudnya dari perjalanan awal saya bisnis online. Betul. Di bisnis online terutama ya. Saya mulai flashbacknya di tahun 2014. Jadi kalau saya Dok, prinsip saya itu bagaimana mulai dari small, start with small. Jadi kalau bisa organik dulu, gratisan dulu, kenapa enggak gitu. Jadi saya justru start awal saya sebagai maklar. Affiliate produk digital. Affiliate malah itu. Betul. 2014 sebelum ada TikTok, Shopee, affiliate, sekarang saya sudah main affiliate 10 tahun yang lalu. Ya, jadi produk digital, dapat komisi. Yang saya cari gini, Dok, pertama, marginnya. Margin harus gede. Soalnya biar nanti saya posting, saya keluar effort, hasilnya juga setimpal. Bahkan kalau harus iklan juga setimpal gitu. Betul, ya. Tapi waktu itu masih gratisan dulu. Masih gratisan di awalnya. Dulu. Nah, saya promosi, udah kekumpul, lumayan nih income-nya gitu. Bisa nggak saya sisihkan untuk iklan? Nah, mulai saya iklan di situ. Nah, dari berangkat dari affiliate, saya mulai berani untuk membuat brand sendiri, perusahaan sendiri di bidang jual beli tools untuk jualan online. Apa? Software jadinya? Software. Waktu itu software untuk optimasi di Instagram tahun 2017-18 ya. Untuk optimasi di Facebook komen, auto komen di Facebook. Gitu. Buat yang iklan kan capek balesin komen. Betul. Nah itu ada autonya. Apalagi banyak page, banyak akun ya gitu ya. Betul. Terus ada auto DM-nya juga. Dulu masih di Facebook seperti itu. Nah saya jual tools waktu itu. Saya jual tools, bahkan pembelinya banyak, Dok. Sampai kita punya customer sampai 20 ribuan ya. 20.000 yang pakai tools itu. Betul. Luar biasa ya. Ada beberapa tools yang kita jual. Nah, setelah itu muncul problem baru. Problem baru dari customer saya sudah beli tools nih, tapi penjualan saya nggak naik. Ya, saya coba selidiki nih, Dok. Kenapa penjualan nggak naik? Apakah sudah tahu cara pakainya? Ternyata mereka belum punya basic
jualan online. Mereka nggak punya basic cara meningkatkan penjualan seperti apa, promosinya seperti apa. Nah, dari situlah 2018 saya mulai edukasi digital marketing. Oh, oke, masuk ke depannya dulu gitu. Betul. Ya. Karena kan tadi toolsnya optimizer sebetulnya. Optimizer. Harus tahu dulu cara jualannya. Oke. Untuk orang-orang yang sudah terbiasa jualan online ya. Tapi ternyata mereka cuma lihat ini bisa meningkatkan omset 10 kali lipat. Iya. Tapi mereka nggak tahu ide basicnya, fundamentalnya nggak tahu. Pun belum tahu gitu ya. Betul. Masuklah ke sana tahun 2018. Oke. Iya. Saya mulai aktif buka workshop ataupun kelas online gitu. Dan itu awal mulanya saya pakai topeng. Oh Cap gitu. Adit. Oke, jadi bukan bersembunyi ya di balik topengnya gitu ya. Ini brandingnya ya. Iya. Oke, luar biasa. Waktu itu kan lagi rame-ramenya Avenger ya. Avenger yang Thanos, ya, jentikan gini hilang semua gitu. Ya, oke. Nah, lagi booming banget. Nah, saya kepikiran, oh itu Captain America, penyelamat bumi. Cap Adit, penyelamat ekonomi. Iya. Oke. Tujuannya membantu UKM untuk lebih jelas supaya jualan online mereka bisa lancar. Seperti itu. Nah, dari sharing-sharing itu saya juga dapat insight mulai bikin brand herbal waktu itu. Brand herbal bareng teman hingga akhirnya diajak kerjasama. Ada kawan yang dia sudah cukup lama di bisnis kecantikan, di skincare. Cap, mau nggak kerjasama bareng? Kita bikin brand bareng tahun 2021 waktu itu. Jadi brand itu namanya Riglo. Boleh sebut merek ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi waktu itu saya pernah membantu. Saya sebagai CMO ya, direktur marketingnya. Saya merancang strateginya seperti apa nih supaya brandnya viral dan juga karena jualannya ke agen ya, kita distribusi produk, jadi saya membina agen juga hingga saat itu punya lebih dari 1.100 agen. Ya, jadi ini masih sesuai dengan misi saya, sesuai dengan slogannya Cap Adit nih, membantu ekonomi. Ya. Oke. Jadi saya membantu agen-agen nih jualan skincare seperti apa. Cuman produknya sudah ada. Jadi alhamdulillah Dok, jadi ketika 1 tahun, 2 tahun ada yang testimoni. Alhamdulillah utang saya lunas. Alhamdulillah saya sudah bisa mulai bangun rumah. Saya sudah bisa memberangkatkan orang tua umroh, haji seperti itu. Jadi hal-hal itu yang membuat saya senang sharing-sharing tentang digital marketing. Karena dari situ bisa merubah ya, secara nggak langsung merubah kehidupan seseorang lewat ilmu yang saya sharingkan. Selain agennya tadi juga pasti brandnya juga ikut naik. Ikut naik, ya betul. Oke, ada pencapaian tertinggi gak sih dari mulai kerjasama sampai sekarang udah enggak ya? Saat itu karena ada pergantian ini model bisnis ya. Jadi saya wah ini saya pisah dulu gitu, seperti itu. Saya pernah dengar Riglo, tapi saya nggak tahu achievementnya gimana waktu itu. Luar biasa ya. Jadi lumayan ratusan M. Ratusan M. Iya, dalam waktu 2 tahun pertama. Oke, itu berarti valid ya. Ini orang yang cocok untuk kita bedah di sini nih, ilmunya dan pengalamannya. Tapi kalau membuat toko online, itu pengalamannya gimana nih? Karena kan kebanyakan mungkin yang ingin memulai ini kadang-kadang gimana cara membuat toko dari awal Shopee gitu kan. Kemudian di TikTok itu saya cuma upload video doang, gimana caranya gitu? Ada persyaratan khusus nggak? Nah, Cap Adit sendiri memulainya kapan dan berapa lama sih mendapatkan sesuatu yang bisa di-share ke teman-teman nih supaya menarik? Iya. Jadi setelah dari brand saya sebelum ada sekolah seller ya, sebelum saya buat komunitas sekolah seller ini, saya coba dulu di toko saya. Sampai saat ini saya tetap aktif di bisnis retail. Jadi ada jualan parfum, terus ada madu herbal, madu untuk kesehatan ya. Kemudian ada kosmetik, ini bareng Oki Setiana Dewi, Ustazah Oki. Masih jalan. Bahkan ini brand baru kita 1 tahun ini jualan lipstick. Lip cream ya. Jadi memang market saya kebanyakan wanita. Wanita ibu-ibu 25-30 tahun ke atas ya. Wanita tuh suka yang rahasia-rahasia di balik topeng gitu kan. Oke, jadi tapi itu tokonya dari nol. Uji cobanya waktu itu untuk dari nol ya. Dari nol saya ngulik gimana sih. Karena waktu itu saya lihat tren sosial media kan lagi menurun. Waktu itu ya betul. Waktu itu lagi menurun. Ini pada kemana nih customer larinya? Ya, sedangkan saya lihat brand-brand lain kok bisa ya dia jualannya itu sampai puluhan M. Iya betul. Ya, ada brand-brand lipstick, brand-brand skincare. Iya. Bahkan ada skincare itu di TikTok itu
sampai 70M per bulan. Per bulan ya. Sampai seperti dan itu sampai real seperti ya? itu, real. Okay. Saya lihat, saya coba ini caranya seperti apa? Oh, TikTok dan Shopee kuncinya. Dua itu ya. Dua itu. Nah, saya mulai ngulik lebih dalam lagi toko saya bikin. Dan itu setelah saya uji coba dan memang dari 0 sampai 100 juta ya. 100 juta pertama? 100 juta per bulan. Oh, per bulan ya? Per bulan. Oh, Oke. Jadi ketika 0 sampai nanti dia sudah masuk di 100 juta per bulan, itu bisa dicapai dalam kurang dari 6 bulan. 6 bulan? Iya. Wah, kurang dari 6 bulan ya. 6 luar bulan. biasa ya. Itu berarti gini ya, saya coba mewakili viewer kami gitu. Iya. Berarti Cap Adit, saya yang bukan siapa-siapa, bahkan gaptek gitu, memungkinkankah menduplikasi apa yang Cap Adit lakukan waktu itu? Mungkin gak sih? Iya. Sangat mungkin ya. Karena Oke. sebenarnya yang saya sampaikan ya, ketika sudah tahu caranya itu sederhana. Sederhana, tinggal diikuti ya. Cuman banyak sekali orang melihat, wah ini bingung seperti ini harus ini. Dan ada kebanyakan seller pemula, salahnya itu seperti ini, Dok. Mereka jualan, mereka bilang, saya sudah posting, saya sudah upload di Shopee, tapi 3 bulan, 6 bulan gak ada penjualan tuh. Gitu. Nah, coba saya lihat linknya. Setelah saya lihat, gambarnya kok seperti ini fotonya. Terus judulnya dia cuman misalnya jual mukena, cuman ngetik mukena gitu doang. Jadi jelas aja ini gak ada penjualan. Dan itu ada caranya? Ada caranya. Oke. Gitu. Nanti kita bongkar sedikit ya. Iya. Tunggu dulu. Saya ingin memberikan wawasan juga ke teman-teman nih. Perbedaan sebetulnya, karena Cap Adit tadi sempat sampaikan pernah jadi affiliate di awal-awal ya. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Sebenarnya perbedaan mendasar antara affiliate dengan seller gitu ya. Oke. Apa? Kemudian seller itu harus punya barang, punya sendiri atau gimana? Boleh jelaskan dulu nggak? Iya, oke. Kalau affiliate itu kalau bahasa jadulnya dulu ya, McLaren ya. Kita disebutin ya, maklar. Broker. Calo. Ya. Oke, siap. Jadi cuman mikirin promosi aja. Promosi kalau zaman sekarang ada sosial media, ada toko ya. Gimana bisa menjangkau orang di platform tersebut dengan konten ya, dia bikin video pendek ataupun dia bikin live seperti itu. Jadi affiliate nggak perlu punya barang. Hanya saja ketika dia cari barang dari supplier, kan zaman sekarang enak ya, Dok ya. Tinggal pilih, oh ini, terus bisa request sampel gratis. Ya syukur-syukur dikirimin sampelnya. Gitu. Tapi ya secara komisi sih 10%, paling besar sih 15-18% ya. Nah kalau seller ini ya dia sebagai pengirim barang dan nggak harus dia pemilik produk. Oh, nggak harus brand owner. Oke. Jadi bisa dia seorang agen atau distributor sebuah merek, bisa juga resellernya ataupun bahkan dropshipper. Seperti saya juga punya program ya di sekolah seller ini, dropshippernya itu saya siapkan gudang. Oke. Oh, bahkan nyiapin gudang ya? Saya nyiapin gudang. Gitu. Saya siapin gudang di Jakarta. Jadi Anda yang pengen belum punya produk, langsung aja upload. Langsung upload di Shopee. Gambar-gambar produknya. Lah tapi kan gambar produknya gimana? Harus ke gudang dulu foto-foto gitu? Enggak, saya sediakan foto-fotonya sudah. Udah lengkap? Sudah ada drive-nya. Oh berarti foto yang tidak ngasal seperti tadi ya? Kesalahan-kesalahan seller ya? Betul. Jadi sudah didesainin foto-fotonya, terus ada video-videonya dari produk saya. Jadi bukan produk yang baru diproduksi terus dijual, enggak. Tapi ini memang produk ini sudah jalan di Shopee, di TikTok. Oh oke. Jadi saya summary-kan sedikit, affiliate dan seller itu bedanya adalah kalau affiliate itu nggak punya produk, bahkan nggak punya toko. Betul. Ya, tapi kalau seller entah produk sendiri atau produk orang lain punya toko. Betul. Dan tidak komisinya 10 sampai 18 tadi, tapi marginnya lebih besar. Margin dong ngomongnya ya. Kita beli 10.000 dijual 20.000 juga kalau memang marketnya mau, itu margin kita gitu ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Betul. Oke. Dan tadi menariknya adalah nyiapin gudangnya. Nyiapin gudang, saya sudah siapin gudang. Luar biasa. Oke, jadi tahapannya gimana sih? Boleh secara garis besar aja karena waktunya juga tidak banyak ya kita ya. Tahapannya sih dari mulai teman-teman pengen mulai jualan, bikin akun kah dan sampai mungkin tahapan kapan saya harus iklan, itu boleh dijelaskan secara garis besar nggak? Oke, boleh Dok. Jadi pertama kali yang pasti kalau di Shopee ya, punya akun Shopee. Punya akun Sebentar, Shopee. saya tanya dulu nih biar clear ya. Akun Shopee umumnya yang saya punya juga itu akun untuk belanja. Yang Yang dimaksud tuh apa? Ya,
akun Shopee untuk belanja juga boleh. Oh. Boleh buat di situ, boleh buat akun baru. Tapi saya sering nyarankan daripada repot bikin baru, pakai yang akun ada. Oke. Tapi di sebelah kiri itu ada keterangannya mulai jual. Oh, oke, mulai jual. Nanti kami munculkan footage ya, buat kelihatan gambar. Boleh. Ya. Mulai jual di mulai sana. jual. Mulai jual itu mulai daftar sebagai seller Shopee. Oke. Daftar, tinggal ikutin saja. Di situ ada upload KTP, ada juga verifikasi nomor HP dan lain-lain. Gitu. Tidak rumit intinya ya? Tidak rumit. Oke, jadilah tuh tokonya. Jadi kurang dari 5 menit lah ngisinya bisa. Itu udah jadi tokonya atau harus di approve dulu nanti? Tunggu verifikasi. Verifikasi aja di ya? approve ya, mungkin 1-2 hari. Bisa lebih cepat juga. Nah, punya tokonya nih? Ya. Diapain nih? Ya, sudah punya toko. Sudah punya toko, setting-setting dasar aja. Misalnya pengiriman dari mana, ekspedisi apa, terus mulai upload produknya, gambar-gambarnya. Oh, gambarnya? Ya. Oh, tadi kalau di Cap Adit nyiapin gudang termasuk gambarnya udah ready. Gambarnya sudah ready. Udah algoritma friendly. Iya. Gitu. Di-upload tuh barangnya gitu ya. Oke. Gambar-gambarnya, deskripsi, terus variannya, ukurannya berapa, harga udah diposting. Seperti itu. Nah, cuman ada satu hal yang penting, Dok. Jadi yang ini banyak dilewatkan oleh 95% orang yang jualan di Shopee. Oh gitu, 95%. 95 atau 9,5? 95%. 95. Dilewatkan orang yang jualan di Shopee yang gagal. Ya, itu gagal. Besar banget ya berarti ya. Oke, terus gimana harusnya? Ada faktornya, yaitu riset dulu. Riset market dan riset produk. Gitu. Contohnya nih, misalnya saya mau jualan gamis. Gamis ini kan banyak modelnya. Nah, saya harus riset dulu karena setiap orang belanja di Shopee, Dok. Itu kan pasti sudah ada pilihannya. Mereka buka Shopee sudah ada pengen beli apa. Oh iya, ngetik biasanya kan. Iya, rata-rata gitu sih. Jarang sekali nih, maaf nih saya potong sedikit. Jarang sekali saya klik kategori, klik pakaian, klik pakaian musim enggak gitu. Langsung ketikkan di sana. Kelamaan. Itu jadi seperti itu. Seperti itu. Misalnya nih beli gamis abaya Turki. Nah, kan udah 3 suku kata dan spesifik. Kalau gamis aja kan munculnya aneh-aneh gitu. Gamis abaya Turki. Nah, itu namanya kata kunci. Di Shopee itu ada fiturnya untuk melihat gamis abaya Turki ini per bulannya dicari berapa orang sih. Itu bisa diakses semua orang atau pakai tools sendiri? Bisa, semua orang bisa. Asalkan dia sudah daftar seller. Oh gitu. Jadi sebetulnya itu yang tidak diketahui banyak orang mungkin ya. Di searching dulu. Nah, itu setelah muncul gimana? Boleh nanti kalau munculin di footage-nya nanti saya kasih screenshotnya. Oke, siap. Jadi tinggal begitu kita cek ya, cek kompetitor, oh dia pakai kata kunci ini, gamis abaya Turki. Kita verifikasi dulu. Jangan-jangan gamis abaya Turki ini pencariannya rendah. Cuman dicari 1.000 orang. Ya, yang kita cari ya ratusan ribu, 200.000, tergantung marketnya ya. Itu. Dan kita lihat yang pertama judul produk. Jadi judul produk nggak boleh ngasal. Harus ada kata kunci yang menarik. Oh, tadi mau kena doang gitu ya. Itu nggak kena ya. Nggak kena jadinya. Iya, mau kena malah nggak kena gitu ya. Ya. Jadi kalau saya ngajarin judul produk itu kita bisa masukkan 3-4 kata kunci. 3-4 kata kunci. Iya. Setelah riset tadi berarti. Setelah riset. Jadi gitu. ini sudah dicari 100.000 orang, 300.000 orang bisa dijadikan satu kata kuncinya. Gitu. Di-combine gitu ya. Combine. Sehingga ketika yang mempraktekkan ini, Dok, begitu dia setup toko, biasanya di minggu depan kurang lebih 1 minggu lah sudah mulai ada orderan. Sudah mulai pecah telur. Pecah telur ya. Minimal itu kan bagi pengusaha ya, pebisnis atau penjual itu pecah telur pertama. Pecah telur pertama. Ya, berapapun nilainya ya. Iya. Meskipun nggak pakai iklan. Iklan. Iya. Jadi karena kata kuncinya ini sudah teroptimasi, sudah. Terus juga fotonya. Foto kita nggak boleh ngasal, langsung asal jepret saja. Kan sudah ada sampelnya. Riset dari toko yang laris itu, misalnya jualan gamis itu. Ada orangnya, terus apa yang harus di highlight, bagian mananya, seperti itu. Ya itu fotonya harus berdasarkan by riset. Setelah diupload udah mulai. Karena udah optimal, bisa langsung pecah telur intinya gitu ya. Dalam beberapa waktu, tidak sampai 6 bulan kosong kayak gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kita riset ternyata ada yang katakanlah dia tidak produknya sama dengan kompetitor yang laku jualannya, boleh nggak sih ngambil foto mereka? Ngambil foto tinggal screenshot kan? Mereknya sama nggak? Mereknya katakanlah jual produk yang sama nih, karena dijual banyak di seller, boleh nggak sih ngambil foto gitu? Kalau secara dibilang
boleh, nggak ada yang larang ya, cuman secara etis mungkin ya. Oh gitu. Maksudnya oleh Shopee di-ban nggak sih? Kalau Shopee enggak. Oh enggak, berarti bebas sebenarnya kalau Bebas. Shopee ya. Kalau foto oke. bebas. Foto bebas ya. Iya. Video? Video juga bebas. Oh bebas juga. Kecuali ya? kalau di Shopee Video. Oh di Shopee Video. Nanti ada Oke. fitur yang Shopee Video ini kan seperti video TikTok ya, video pendeknya. Iya. Ya Nah. tapi kalau ngambil kan ya tidak ada perbedaan dengan mereka berarti ya. Iya. Kalau mereka pencariannya tinggi tapi gambarnya biasa ya kita nyari yang lebih berkualitas ya gitu ya. Kalau di gambar kedua, ketiga itu nggak masalah, Dok. Oh oke. Jadi ini case ya, misalnya ada seorang reseller ngambil gambar dari pusat, dari officialnya. Nah, nggak apa-apa gambarnya sama persis. Dua gambar yang kedua, tapi gambar depannya harus dibedakan. Harus dibedakan. Oh oke. Jadi gambar yang winning apa nih, terus dia ada tambahan teks atau tambahan apa. Atau biasanya ada yang kasih bingkai. Bingkai merah di atas, kanan, bawah gitu. Oke. Seperti itu. Seperti Jadi itu ya. supaya beda, supaya trafficnya nggak ketutup oleh officialnya. Oh gitu. Gitu. Ya paham. Dan sampai sini Iya. kita belum keluar biaya apapun Betul. untuk iklan atau apapun gitu ya. Iya. Nah, Kak Adit, kapan seseorang seller itu kemudian memutuskan harus Iklan. saya harus mulai iklan? Iya. Khawatirnya kalau yang belum tahu boncos kah Iya. gitu ya. Kalau running terus kadang-kadang begitu di-compare, wah Iya. itu boncosnya luar biasa tuh. Gimana tuh, Kak? Iya. Jadi saya punya 2 booster, 2 booster penjualan. Yang pertama itu friend order, yang kedua iklan. Jadi booster ini pilihan. Kalau memang marginnya cukup untuk promosi, boleh pakai ini. Bahkan setelah upload produk, setelah kita set up semuanya beres, pengiriman beres, langsung iklan pun boleh. Oh langsung iklan pun boleh? Iya. Oh oke. Langsung iklan boleh dan bisa mulai friend order. Oh friend order itu apa? Ya, friend order itu nambah ulasan. Jadi misalnya minta tolong teman, tolong dong oke. orderin order produk saya gitu, dan kasih ulasan. Dan itu perlu ya. Perlu. Karena orang belum ada yang beli, kadang-kadang saya nggak yakin juga gitu Iya. ya. Oh itu Jangan-jangan mulai. nipu ini tokonya gitu. Itu triknya ya salah satunya. Triknya. Oke siap. Dan friend order itu nggak perlu sampai ribuan penjualan, nggak. 10-20 ulasan itu sudah cukup. Ya, kita bisa minta tolong teman, kan modalnya juga kecil ya, seperti itu. Oke. Nah, friend order terus terus iklan ya. Biasanya ini di 1 bulan pertama, ini kalau cerita dari member-member saya, 1 bulan pertama mereka sudah mulai penjualan di 10 sampai 20 juta Oke. di situ. 10 Dengan sampai 20 juta sebulan. sebulan. Waduh luar biasa ya. Iya. Dengan iklan. Dengan Ya, iklan. kalaupun Oke. tanpa iklan juga bisa, cuman ya omsetnya beda lah. Ya Lebih mungkin masih organik lah ya. masih 3 kayak juta, gitu. 5 juta seperti itu. Oh oke. Jadi tadi saya bilang ini booster pilihannya. Kalau memang jualannya pengen cepat ya pakai 2 booster ini. 2 booster jalan ya. Iya. Jadi friend order Friend order dan iklan. dan iklan. Tapi ngomong-ngomong friend order itu sebenarnya memang ada order betulan ya. Iya. Maksudnya iya. gini, saya pernah dengar beli ulasan dan beli bintang, betul nggak sih ada seperti itu? Iya, ada jasanya seperti itu. Tapi itu tidak direkomendasikan atau gimana? Atau boleh aja gitu? Ya itu pilihan ya. Aha. Pilihan hanya saja ini yang lebih apa ya? Lebih, kalau saya jalankan lebih syariah. Oh iya betul sih, itu kayak bohong ya kalau gitu. Jadi ya. lebih ke arah kita minta tolong teman. Iya. Kan kalau teman ini tahu produk kita, kan besok bisa mungkin repeat order dia. Bisa jadi ya. Iya. Apalagi memang real transaction. Betul. Jadi kalau bilang oke barangnya bagus, saya udah terima, kasih bintang, itu real. real Daripada beli bintang, beli ulasan. Betul. Itu membohongi customer Iya. ya atau Iya. pembeli. Oh, oke. Kalau saya punya teman dia punya komunitas banyak Ya, gitu. Saya bilang, "Bu, ini tolong saya mau bagikan 50 lipstick nih. Siapa yang mau gitu. Tapi kasih ulasan yang bagus-bagus ya." Boleh Nah, lah itu. Boleh. Tapi setelah saya kasih friend order itu, ada yang gini, "Cap, ini mau ikut affiliate boleh nggak?" "Oh boleh," Oh, gitu. iya. "Mau bikinin video boleh nggak?" "Boleh." Oke. Padahal akarnya cuman bikin ulasan aja seperti itu. Jadi minta tolong. Ya sama-sama jasa seperti tadi ya, beli ulasan, cuman eksekusinya beda. Iya, dan itu real ya intinya, Real, transaksinya iya. segala macam ada ya. Oke. Betul. Karena tadi Cap Adit udah masuk ke, ternyata ada orang yang mau jadi affiliate. Nah, apa kelebihannya sih kalau reseller itu atau seller maksud saya punya affiliate gitu ya? Dan lebih menguntungkan nggak sebetulnya kalau punya affiliate? Karena kan ada uang yang harus kita terima, ternyata jadi komisi affiliate dong bayar, gitu. ya, Seperti itu ya. gimana tuh, Cap? Ya, jadi kalau saya melihat affiliate itu keuntungan ya lebih banyak plusnya buat kita. Ya, karena gini, misalnya kita penjualan omset kita di 100 juta.
nggak semuanya 100 juta itu penjualannya dari affiliate. Setelah saya lihat riset, ada 10% atau 20% saja. Sehingga meskipun dari penjualan affiliate itu kita bagi komisi, margin kita kecil banget, nggak masalah. Tapi penjualan kita nambah, produk kita juga makin menyebar dengan affiliate itu. Gitu. Makin cepat viral di platform itu. Karena mereka organik jalan sendiri ya, networknya jadinya extending. Mereka nge-live, rajin nge-live, mereka bikin video. Kan itu ngebantu. Nggak kita bayar kan itu, Dok? Nggak kita bayar. Nggak kita bayar. Mereka mengharapkan komisi kan? Betul. Kita bayarnya kalau terjadi penjualan aja. Gitu. Betul. Dan itu direkomendasikan ya untuk seller melalui affiliate juga ya? Iya. Bahkan gini, Dok, saya pernah ngecek salah satu brand ya, brand di TikTok ya. Ini di TikTok. Saya lihat ini ada brand itu dia punya 17.000 affiliate. 17.000 affiliate. 17.000 affiliate. Kan ada tools untuk ngeceknya ya. 17.000 affiliate dan masing-masing affiliate itu bikin sampai 30 video per bulan. Wah, luar biasa untuk produknya itu. Produknya itu. Jadi kebayang, Dok, berapa tuh? Dalam 1 bulan itu 500.000 video, 400.000 video ya. Untuk mempromosikan brand tersebut. Gimana nggak viral ya? Gimana nggak viral? Atau mungkin di antara affiliate itu bisa jadi ada yang ads, ada yang iklan juga kan? Betul. Itu terbantu banget ya seller ya. Jadi itu salah satu hack ya, salah satu strategi di zaman sekarang untuk memviralkan. Kalau dulu kan harus pakai endorse artis, harus ada BA ya. Sekarang langsung ke real affiliate yang mereka itu mempresent produknya langsung dan dekat dengan customernya. Gitu. Karena katanya sekarang eranya influencer untuk mempromosikan produk kita dan sebagainya sudah mulai menurun nih gitu ya. Lebih banyak ya orang di sekitar kita, bahkan yang disebutnya apa ya, menggunakan sendiri itu jauh lebih trusted deh bagi pembeli daripada influencer ya. Wah, dibayar lah, pantesan bagus-bagusin. Belum tentu artis seperti itu pakai produk semurah ini. Kadang-kadang seperti itu tuh. Betul. Ternyata jadi punya affiliate itu sampai bahkan belasan ribu ya. 17.000 itu luar biasa gitu. Nah karena Cap Adit tadi udah menyebut TikTok nih. Sama nggak sih antara TikTok dengan Shopee itu cara memulainya? Kalau secara karakternya itu berbeda. Berbeda. Ya? Kalau Shopee kan customer belanja di Shopee itu sudah punya pemikiran. Saya mau beli gamis abaya Turki. Kata kunci mainnya pencarian. Nah kalau di TikTok itu konten ya. Jadi yang paling gampang jualan di TikTok itu bikin video pendek. Video pendek justru ya. Video pendek dulu. Jadi dari konten. Jadi di TikTok itu orang jarang nyari. Tapi mereka buka TikTok untuk scroll cari hiburan. Cari hiburan. Seperti itu. Jadi video kalau mau sukses jualan di TikTok ya bikin video pendek yang menghasilkan. Nggak harus FYP. Nggak harus FYP tadi. Nggak harus FYP. Nggak harus dilihat, nggak harus viral sampai ratusan ribu, sampai jutaan nggak. Jadi ribuan pun ya itu bisa dapat penjualan. Penjualan ya. Berarti tadi kalau di TikTok pendekatannya berarti videonya yang jenis hiburan ya? Video yang lebih ke arah video ini review produk. Review produk. Karena kan kalau Shopee memang tempat jualan. Orang ke Shopee udah pasti mau beli. Tapi di TikTok kan orang mau hiburan, mau cuma enak aja gitu. Berarti strateginya juga lain ya? Bikin videonya. Betul. Nggak harus hiburan, nggak harus joget-joget. Justru saya pernah tes ya. Saya pernah tes pakai video yang lagi viral, tren-tren nih, misalnya lempar bowling gitu. Lempar bowling, terus kasih keranjang kuning. Yang nonton banyak, Dok. Yang beli nggak ada. Iya, karena orang fokus ke konten yang menarik hiburannya. Ya. Di sisi lain kalau kita to the point seperti ini, mungkin yang nonton cuma 500 orang, 900 orang, tapi ada penjualan. Check out-nya banyak ya? Iya. Ya mungkin gitu. 1 atau 5 masih ada mending kan daripada puluhan ribu yang nonton tapi 0 gitu. Oke. Kalau pengaruh dari yang check out di video tersebut, betul. Itu pengaruh nggak sih untuk menaikkan video tersebut lebih viral lagi atau enggak kalau di TikTok? Iya, pengaruh. Pengaruh juga. Jadi semakin artinya kalau ada yang check out, itu kan ada yang retention, ada yang nonton video ini lama. Semakin nonton video ini lama, semakin digulirkan lagi oleh TikToknya. Itu. Karena dianggap disukai gitu ya. Iya. Walaupun tadi jangan lupa kalau memang jualan ya harus suruh beli kan? Suruh beli, ada CTA-nya gitu. Ada CTA-nya ya. Jangan sampai cuman pakai barangnya udah diem aja, hiburan aja, orang nggak tahu ya. Kalau menarik mungkin ada yang nanya, tapi kan barang
umum, komoditas, semua orang punya dan sebagainya nggak ditanya. Betul. Itu kaosnya beli di mana kan kalau kita nggak CTA susah ya. Iya. Oke. Mereka cuma lihat bagus gitu. Cuman gitu doang ya. Kalau mereka ngelihat barang yang dipakainya, kalau enggak kan repot juga ya. Betul. Nah, Cap, ada juga yang live nih. Seberapa perlu sih jualan live di Shopee maupun di TikTok dibandingkan dengan video yang CTA? Itu kan kalau live itu kan jujur ya, bagi teman-teman mungkin seller atau siapapun yang akan kayaknya effort banget gitu. Apalagi saya harus tampil di kamera ya gitu. Saya nggak pede dan sebagainya gitu. Apalagi dia ingin jualan skincare contohnya. Tapi kan saya tidak menarik menurut dia, merasa insecure gitu. Sepenting apa sih jualan live dibandingkan dengan video atau postingan? Iya, live ini penting banget. Live ini penting banget, cuman nggak harus ada di awal. Oke. Jadi kalau tadi di Shopee di awal ini perbaikin dulu pencariannya, kata kunci, foto produk itu dulu. Karena orang kalau mau lihat live di Shopee, mereka harus masuk ke halaman produknya dulu. Halaman produk baru ada pop up. Oh, yang lagi live siapa? Baru lihat live. Oke. Jadi untuk menuju live itu ada step awalnya pencarian dulu. Oke. Nah, kalau di TikTok sama, sebelum mereka masuk live ya minimal lihat videonya dulu. Oh gitu. Jadi ada pintu masuk masing-masing. Jadi ada apanya? Teaser kayak gitu ya? Betul. Oh, tetap lewat itu dulu ya? Iya. Oh, okay. Jadi ada seller yang tanya, Cap, saya live, kenapa kok nggak banyak yang nonton? Nah, terus saya sarankan untuk bikin video pre-live. Jadi 6 jam sebelum live mereka bikin video pendek. Okay. Nah, dari video pendek itu jadi pintu masuk sehingga live-nya itu jadi lebih rame. Oh, video pendeknya itu menyampaikan bahwa akan live gitu? Iya, misalnya ini saya akan jual ini diskon 50% loh Kak. Yuk nanti datang di live saya jam 12 siang. Oke, tapi kalau video itu ditonton 5 jam sebelumnya kan live-nya belum mulai? Iya. Nggak apa-apa gitu? Ada schedule-nya, jadi dia tinggal ada aktifkan notifikasi, nanti ketika live masuk notifikasi di TikTok. Oh masuk, karena dia udah pernah nonton kemudian dia dapat notifikasi gitu ya? Iya, kadang dari TikTok Anda diundang untuk nonton live, ada notif seperti itu. Itu kan kalau udah follow ya? Nggak harus follow. Oh, nggak harus follow. Oh, pernah nonton videonya? Penonton video apalagi berkali-kali, 2 kali 3 kali. Gitu, luar biasa. Ternyata ada strateginya ya. Bukan hanya siap-siap udah. Jadi masing-masing platform ada pintu masuknya, Dok. Oh, gitu. Wah, itu harus dipelajari ya. Iya. Kita harus mengupgrade diri tadi ya. Maksudnya betul. Jangan menyerah dengan saya gaptek segala macam. Ternyata Cap Adit juga seperti itu dulu ya. Iya. Saya juga harus belajar lagi gitu ya, dari sosial media belajar ke marketplace seperti itu. Oke. Untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya harus mengikuti ya, mau nggak mau gitu ya. Oke. Nah kalau bicara mengenai live sendiri, sebetulnya ini jujur nih ya. Kadang-kadang kebanyakan di Shopee. Kalau di TikTok enggak kayaknya ya. Ada satu atau 2 kali ya. Itu tidak menarik banget ya. Kadang-kadang di mungkin Shopee-nya. karena viewnya kecil jadi mainan handphone gitu ya, gini-gini sendiri ngomong enggak gitu ya, cuman etalase aja sebetulnya. Apa namanya, seperti apa sih sebetulnya harusnya live itu Cap di highlight-nya gitu. Iya, itu berarti kalau live seperti itu butuh ada supervisornya yang mantengin. Bener nih kerjanya, mungkin bukan ownernya ya, jadi nggak ada keinginan untuk bener-bener jualan banget. Nggak ada yang jaga, terus dia handphonean sendiri gitu. Kalau saya seringkali waktu sesekali ya saya lihat di live tim saya ya, kok seperti ini, langsung saya chat ke grup. Kenapa kok lihat HP terus gitu, kayak gitu. Terus saya panggil, karena live itu harus lihat ke depan. Ada nggak ada yang nonton harus ngomong. Ada. Memang tantangan itu ya, itu ada atau nggak ada penonton harus ngomong. Harus tetap ngomong. Dan itu ke handphone. Lihat harus ngomong di handphone, harus kuat 1 jam 2 jam seperti itu. Ngomong gitu ya. Iya. Harus bicara terus ya. Karena gini Dok, orang datang itu cepat sekali. Kan kita nggak tahu. Kita misalnya lagi wah ini 0 deh, nggak semangat yang live ya. Terus dia mainan handphone. Terus tiba-tiba ada orang masuk, nggak kelihatan kan? Iya. Dia lihat ini apa nggak serius, keluar lagi. Ya. Padahal ada juga ketika kita ngomong terus orang masuk, ada satu yang masuk terus dia langsung cepat lihat etalase kan, terus langsung order. Oke. Jadi memang host live itu harus terus ngomong. Yang benar ya, yang benar harus ngomong ada ataupun nggak ada penontonnya. Kalau baca chat kan jauh ya. Iya. Gimana caranya tuh? Oh, dia punya HP satu lagi. Jadi tidak hanya satu. Iya. Apalagi kalau di Shopee ini kan harus ada HP operator. Tik, ini muncul yang di spill yang etalase berapa. Oke, atau diskon ya?
munculin diskonnya. stiker atau apa gitu. Iya. Oh gitu. Butuh paling nggak 2 HP. Oh, jadi nggak ngasal ya? Maksudnya ini formula sukses ya. Jadi bukan berarti ya banyak yang kayak gitu ya. Silakan kalau mau ngikutin yang main HP, yang nyanyi nggak jelas gitu. Ya silakan. Tapi ternyata formula untuk sukses live itu ada gitu ya. Ada, betul. Oke. Ya, luar biasa sekali ternyata. Banyak banget ya. Dan setelah saya lihat ini Dok, ada fakta menarik juga ya live ya. Kadang untuk saya dulu pertama kali lihat live, ngapain sih ngobrol di depan? Apalagi kan kelihatan yang nonton berapa gitu, cuman sedikit gitu. Tapi dia semangat gitu. Ternyata saya lihat di survei dari Shopee ya, dari Shopee 95% UMKM atau brand lokal yang melakukan live itu penjualannya naik. Oh, justru seperti itu? Iya, dan naiknya itu sampai lebih dari 13 kali lipat. Gitu. Jadi gede banget. Jadi yang mereka mungkin baru jualannya 5 pieces, itu bisa langsung 60 pieces. Seperti itu. Jadi kenapa kok mereka ini live-nya live-nya semangat sekali. Bahkan kalau brand serius pasti live-nya 24 jam. 24 jam ya? 24 jam. Oh ya, karena kita tidak tahu siapa yang available, siapa yang masuk kapan ya? Iya. Oh, oke. Seperti itu. Jadi live-nya makin panjang. Kayak istilahnya kalau kita lihat toko kelontong ya. Toko kelontong, iya. Kita pas mungkin bangun subuh kita lihat, oh dia sudah buka. Iya. Pas mau tidur jam 9 kita lihat, oh dia masih buka juga. Iya. Seperti itu live. Jadi customer atau calon customer pun melihat ini buka terus kapanpun lah, kayak kalau butuh kita tinggal buka gitu ya. Iya, betul. Toko ini pasti buka, akhirnya datang gitu ya daripada toko lain misalkan. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau bicara ya jangan 24 jam lah, Cap. Tapi gini lah. Kadang-kadang ownernya sendiri mau live itu susah ya. Entah urusan produksi atau apapun gitu ya. Ngurusin distribusi dan lain-lain. Sebetulnya itu banyak talent gak sih yang bisa disewa kayak gitu tuh, atau memang harus karyawan sendiri sih, Cap? Supply host live itu melimpah sekarang, Dok. Oh, banyak. Oh, gitu. Banyak mereka yang baik kerja tetap ataupun yang hanya freelance ya. Oh, gitu. Hanya sekedar mereka dibayar per penampilan, terus kalau ada penjualan ada bonusnya. Oh, gitu. Nyarinya gimana? Apakah ada semacam talent hub-nya atau organizer-nya, atau gimana sih cara mencari dari teman-teman yang sudah mulai setup toko tadi, udah mengikuti Cap Adit nih tahapannya, terus mau mulai live, gimana cara mencarinya, Cap? Ada situsnya, ada web portalnya seperti LinkedIn ya. Tapi ini namanya Glints. Glints namanya. Itu Indonesia. Oh, saya lupa itu. Maksudnya talent Indonesia banyak di sana. Ya. Oh, gitu. Bahkan kita cari misalnya di wilayah Jakarta, di Jakarta, terus kita bisa nentukan gajinya berapa. Terus kita juga bisa langsung lihat portofolio dia. Dia pengalaman di mana aja. Oh, memang udah profesional ya dia. Gitu tinggal pilih. Dan kualitasnya itu bagus-bagus. Oh, gitu. Di situ. Kalau dulu saya pernah posting di sosial media ya, di loker-loker yang akun-akun loker seperti itu. Ya masih kurang lah, nggak bisa track pengalamannya. Tapi kalau di Glints ini lumayan bagus. Oke, memang tempat berkumpulnya orang-orang yang udah pengalaman juga di sana ya. Berarti kita ngirimin produk ke mereka gitu? Enggak, kita panggil ke kantor. Panggil ke kantor, berarti live-nya di kita? Live-nya di kita. Oh, berarti kita harus punya kamera juga dan sebagainya ya? Betul. Oh, okay. Ada juga yang sifatnya tergantung kontrak ya. Tergantung misalnya dia live di rumah bisa. Kita sediakan produk, terus misalnya kalau kita mau bawain HP, kalau HP pasti dari kita. Yang modal gitu. Dari kita ya. Iya. Nah, berarti kan kita harus nyiapin nih peralatannya gitu ya. Jadi kalau mau misalkan nih teman-teman yang punya produk nih, sebetulnya minimal apa sih untuk setup toko, peralatan maksud saya? Iya, peralatan live. Peralatan tidak hanya live, misalkan menyiapkan produk sampai dengan live itu apa sih yang harus dimiliki mereka gitu? Ya, untuk live dan video ya, mereka paling nggak butuh lighting. Lighting, oke. Jadi lighting kan bisa ring light. Oh, itu murah ya, banyak juga kalau yang mau 100 ribuan juga banyak ya. Ataupun yang paling hematnya ada, Dok. Ya, jadi menghadap sinar matahari. Ya pagi-pagi ya. Kalau udah panas berhenti kayaknya, keringetan udah mulai ngocor. Oke, itu ya. Terus mic wireless. Mic wireless itu harus ya? Harus. Karena nggak kedengeran kalau jauh ya. Iya. Apalagi kalau live di satu ruangan ini ada yang ngobrol. Itu yang penontonnya itu ini ngomong apa sih? Ketutup sama yang lagi ngobrol.
Iya betul gitu. Oke. Jadi kadang ada suara bising, terus ada suara packingan di situ, krek dari meskipun di lantai bawah. Gitu. Waktu saya lihat, loh lagi nggak pakai mic ya? Iya Pak, lupa ngecharge gitu. Aduh. Karena kesalip sama ini ya, saru sama suara backingan. Iya, suara yang lain gitu. Oke. Terus? Nah, terus HP, udah itu aja. HP-nya 2 tadi minimal ya? Iya 2. Monitoring yang sama... satu yang bagus, kalau misalnya bisa di iPhone ya, iPhone yang 7 lah. Oh iPhone 7 ya? Gak usah yang 14, yang 16 gak usah. iPhone 7 udah bagus ya? Udah bagus. Kamera depannya terutama ya? Iya. Oke, gak bisa kamera belakang kan ya? Iya. Gak kelihatan nanti. Gak pede ya. Iya oke. Tau-taunya mencong nanti. Kalau untuk foto produk segala macam itu harus profesional atau gak sih? Foto produk untuk etalase atau apapun gitu? Ada jasanya sebenarnya. Oh ada jasanya? Ada jasa. Kalau saya daripada beli kamera ya Dok ya. Saya juga sarankan member saya juga gitu, daripada beli kamera, investasi ini atau sewa fotografer sendiri, ada jasa. Jadi itu per fotonya itu 20 sampai 30 ribu. Per foto? Iya, banyak jasa sekarang. Banyak jasa ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita mau bikin video yang efek-efek itu kan, saya lihat beberapa tuh seliweran tuh di TikTok tuh atau di ini ya di YouTube ya, jasa itu gitu ya. Iya, saya tinggal kirim produknya di sana. Oh saya mau pilih yang produk aja atau mau talent yang ini, talent bule gitu bisa. Ya intinya sebenarnya gini ya, bagi yang punya produk atau seller kalau mau fokus di areanya optimize di sana. Betul. Tapi kalau hal-hal yang lain foto produk gitu, talent juga kita nggak bisa ngomong, udah ada juga di Glints tadi ya untuk menyewa mereka gitu. Tanpa harus peralatan banyak ya kita fokus di core business kita mungkin. Betul. Oke. Fokusnya di lebih penting sih kita optimasinya ini, tadi optimasi Shopee sama TikTok ini. Itu karena itu ya kuncinya di sana. Kuncinya digital marketingnya di sana. Ya apalagi yang punya produksi nanti fokus ke live, produksinya nggak ada yang ngawasin juga gitu. Iya betul. Nah, tapi ngomong-ngomong tahapannya kan tadi memang udah dijelaskan ya. Iya. Cuman kadang-kadang gini ya, tadi sempat disampaikan bahwa ada kadang-kadang yang 6 bulan gak menghasilkan apa-apa gitu ya, udah upload dan sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang orang akhirnya ya udahlah jualan konvensional lagi, ya udahlah tinggalin repot amat gitu. Nah sebetulnya kalau apa namanya kan Mas Adit apalagi tadi nyiapin bagi yang belum punya produk nih ada produknya, dropship, ini ada gudangnya segala macam gitu. Itu ada programnya nggak sih untuk mereka yang ingin mulai jualan jadi seller tapi sekarang nggak punya apa-apa? Gitu. Didampingi seperti apa sih? Iya, jadi di pendampingan sekolah seller ini ya. Jadi itulah kenapa saya membuka komunitas sekolah seller ini Dok. Jadi yang 3 bulan, 6 bulan kok nggak menghasilkan, seperti itu. Nah itu karena mereka nggak punya teman, Jadi ketika down sendiri. Iya, biasanya gitu. Ya di apapun apapun lah ya, apapun tidak hanya jualan, apalagi jualan ya. Oke. Mungkin mereka sudah tahu caranya jualan harus upload gini, tapi nggak ada teman, nggak ada komunitasnya, ya udah nggak jalan. Nggak punya mentornya, nggak ada yang ditanya-tanyakan. Iya. Nah, itulah kenapa kita bikin di sekolah seller itu dan ada program pendampingan 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Kalau Cap Adit tadi 6 bulan udah bisa 100 juta per bulan. Iya. Berarti setahun mungkin juga menduplikasi itu ya? Mungkin juga 200, mungkin juga bisa lebih. Bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Dan itu membernya mengalami juga? Iya. Oke. Nah, jadi ini berawal dari hasil riset saya, Dok. Saya ngajar sejak 2018. Ngajar digital marketing ya. Total member saya ada 16.000 lebih. Nah, saya melihat, saya amati, oh iya ya. Belajar itu nggak bisa duduk 1 hari 2 hari duduk bersama, nggak cukup di situ aja. Cukup di sana ya. Harus ada kalau bingung tanya setiap saat siapa yang ditanyain mentornya, atau mungkin review setiap seminggu sekali. Nah itu yang kita adakan di pendampingan ini, pendampingan sekolah seller ini. Gitu. Nah tapi ini pilihan Dok, pilihan nggak semuanya. Ketika saya, yang penting mereka kan tahu dulu cara jualannya, ya tahu dulu cara jualannya, mereka bisa praktek sendiri, atau yang nggak bisa praktek sendiri, mereka ikut komunitas pendampingan, seperti itu. Nah, intinya tadi udah disampaikan bahwa buka toko atau mulai jualan di Shopee contohnya, itu mudah kan ya? Iya mudah. Tapi kadang-kadang saya pernah dengar juga nih ya, nggak laku-laku ternyata barang yang kayak jualan daging gitu ya, tapi milihnya kargo gitu, nggak sesuai. Akhirnya kan justru
kadang-kadang nggak mikir kan, udah pilih kargo aja karena murah, itu kan nyampe basi gitu. Nah hal seperti itu pun jadi concern tuh kadang-kadang gitu. Itu diajarin dari awal. Diajarin. Sebenarnya kalau hal seperti itu tuh butuh teman bicara, butuh mentor. Iya, sendirian ini nggak, ternyata jualan ayam ini, ayam potong ternyata kargo, itu kan repot gitu ya. Sesimpel sebenarnya gini, tanya, saya enaknya jualan harga berapa sih? 290 kah, 215 kah, 220 kah? Sampai gitu juga. Iya. Ada yang nanya. Gitu. Makanya meskipun sudah saya kasih kalkulator. Ini kalkulator untuk menghitung marginnya sekian, pengen untung berapa gitu. Tapi tetap aja enaknya yang bagus yang apa sih gitu. Orang butuh validasi toh. Butuh validasi kadang-kadang ya. Walaupun produknya sendiri. Walaupun dia tahu dari dulu jualan gitu. Yang bahaya kalau validasinya ke orang yang salah, ke orang yang nggak ngerti bisnis. Ya udah jual 150.000 aja, akhirnya boncos juga. Akhirnya lihat aja di Shopee yang paling murah yang mana, Anda lebih murah. Belum tentu juga ya. Iya, belum tentu juga. Bisa jadi yang murah itu cuman duplikasi aja, nggak benar, kualitasnya jelek gitu ya. Seperti itu. Nah, Cap, kalau ingin tahu nih ya, ingin tahu dulu aja deh. Ingin tahu dulu, Cap Adi itu ada semacam webinar nggak sih? Maksudnya gini, pengen tahu dulu, belum tentu mau pendampingan, nanti kan opsi kan ya, mau pendampingan atau enggak. Ada event dalam waktu dekat nggak sih? Ada ya. Jadi eventnya ini online, bisa ditonton dimanapun ya, lagi di luar negeri atau ada di luar Jakarta juga bisa nonton. Via Zoom ya? Via Zoom. Gitu. Dan di sana dibedah tuh. Bagaimana cara memulai? Step by stepnya dari awal. Kalau di Shopee, tadi yang kita bicarakan ya, detailnya seperti apa. Di sana dibahas juga. Terus di TikTok seperti apa, cara ningkatkan, dan juga saya akan bongkar studi case dari toko saya yang dari awal sampai di 100 juta. Buka-bukaan ceritanya. Buka-bukaan. Harapannya berarti setelah ikut webinar itu bisa mulai. Bisa tahu ya. Tahu arahnya kemana. Dia tahu dan bisa memilih praktek sendiri. Praktek sendiri. Ataupun nanti ikut program khusus. Praktek sendiri pun bisa sebetulnya ya. Bisa. Tapi kan tadi kendalanya kadang-kadang ada yang perlu teman. Iya, butuh teman bicara tadi ya. Ada nggak yang gini? Nyerahin akunnya. Ada. Diapain nih, Cap gitu ya? Saya udah pusing, ada nggak gitu? Ada. Dan bisa ya, artinya ibu-ibu ya, tetap diajarkan. Kan nggak mungkin selamanya kita handle gitu ya. Kadang gini Dok. Terkadang kendalanya orang-orang jualan itu nggak selalu faktor teknis. Jadi bisa juga faktor psikis atau mental block ya. Misalnya dia butuh keyakinan, seperti gaptek ya. Padahal kalau dia sudah jalanin daftar seller nih, ada yang ini, Cap, saya mau dong private Zoom gitu. Mau dituntun daftar seller. Daftar itu kan tinggal pencet terus masukkan data seperti itu aja. Oh ya udah, saya temenin gitu. Temenin, sudah selesai. Langkah berikutnya dia makin pede. Jadi butuh faktor motivasi seperti itu kadang. Jadi nggak hanya diajarin gini terus dia nerapkin paham atau enggak. Jadi ya itulah, pendampingan itu juga ada motivasinya. Motivasinya juga, jadi motivator juga misalkan. Ini Cap, ini kok penjualan saya yang tadinya bagus ternyata turun. Tolong riset lagi dan sebagainya. Mungkin kadang ini santai aja, sabar aja. Mungkin solusinya cuma gitu. Gitu ya, bisa jadi. Atau bahkan kalau algoritma berubah juga dikasih tahu dong. Iya, betul. Membernya seperti ini nih sekarang gitu ya. Atau kalau nggak salah dalam beberapa waktu ke belakang itu ada algoritma TikTok berubah kalau nggak salah ya. Betul. Affiliate dan sebagainya gitu. Seller mungkin nggak terdampak, itu kan kadang panik kita ya. Terus gimana? Saya pendapatannya lebih kecil atau apa, kan dikasih tahu juga berarti. Iya, betul. Ada update. Ada kelasnya setiap minggu sekali. Gitu. Luar biasa Cap. Waktunya tidak cukup kalau kita bongkar semua di sini. Saya juga ingin tahu lebih dalam nih mengenai hal itu. Nanti webinar terikatnya kami izin masukkan di deskripsi ya. Dan di first comment teman-teman ya. Nanti tolong klik di sana untuk belajar, tahu arahnya bagaimana jadi reseller di marketplace, terutama Shopee dan TikTok gitu ya. Bahkan sampai gimana bisa FYP TikTok, bisa nggak sih? Bisa. Wah, diajarin ya? Bisa. Siap. Bisa jadi sampai 100 juta minimal. Aduh, bisa sampai 100 juta menduplikasi kesuksesan Cap Adit sendiri. Oke, luar biasa Cap. Terima kasih insight-nya. Sama-sama, semoga kita ketemu nanti di webinarnya. Teman-teman bareng saya satu kelas jangan-jangan nih nanti ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di segmen lainnya.